Jurnal karantina hari ke-8 oleh Anissa Potter. Halo, sudah hari ke-8 dan alhamdulillah masih sehat dan baik. Barusan ngukur suhu baru sekali ini di bawah 36 derajat. Jadi tadi terakhir cek 35,9. Biasanya 36, sekian gitu, tapi sekarang turun 0,1 derajat gitu. Ya mungkin gak gitu ngaruh juga sih ya. Tapi alhamdulillah sih badan baik-baik aja gitu, maksudnya nggak ada gejala-gejala yang aneh-aneh gitu. Sorry ya. Ya jadi hari ini sedang mencoba memperbaiki apa ya, kondisi badan ya, bukan kondisi badan, jadi memperbaiki jam biologis gitu, karena jam biologis bukan ya istilahnya, sorry kalau salah. Jadi kan kemarin tuh kan coba tidur lebih cepet ya. Kemarin sih artinya bisa tiduran di kasur lebih awal dari hari sebelumnya, tapi kayak ujung-ujungnya di kasur tuh melek gitu, kayak nggak bisa tidur gitu. Dan udah coba dengar apa murotal, dengar apa tausiahnya siapa gitu kan, biar kebawa tidur ya, tapi akhirnya tidur gitu. Akhirnya kayaknya jam 12 kurang lah udah, kayaknya udah deep sleep gitu loh, udah akhirnya tidur. Tapi dari jam bangun tuh kayaknya masih agak berat, jadi sempat kebangun di set alarm yang udah ditentuin gitu. Tapi ujung-ujungnya kedenger alarmnya, tapi itu tidur lagi. Terus akhirnya kebangun rada telat, terus jadi kayaknya udah sejak seminggu, ya berarti 8 hari terakhir, pas selama di sini tuh jam bangun tuh mirip-mirip gitu loh. Nggak mirip, malah persis sama gitu. Jadi kayaknya emang badan tuh akan otomatis apa ya, mata tuh otomatis melek tuh di jam itu gitu. Jadi entah itu karena saya bukan ahli, bukan, tidak mengerti ya badan itu apa, misalnya respon-respon tubuh gitu, tapi kayaknya seperti itu gitu. Dan sekarang sih di jam 8 malam ya, tapi kayaknya memang mungkin perlu coba tidur benar-benar jauh lebih awal gitu. Mungkin maybe tidur habis ini tidur gitu, biar coba ngecek apa bisa kebangun lebih awal dari hari-hari sebelumnya gitu. Jadi ya hari ini tuh lagi kayak mencari cara gimana caranya supaya iya badan itu memiliki respon yang berbeda, kayak perlu stimulus gitu loh. Jadi akhirnya tadi pagi, nggak pagi banget sih, siang lah, karena hari ini ada jadwal kamar dibersihin sama housekeeping, benar-benar dibersihin total ya, karena dibersihinnya nggak tiap hari gitu. Jadi akhirnya harus keluar kamar di jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Dan akhirnya mumpung kamar lagi bersihin dan lagi keluar, coba aja jalan lagi gitu. Jadi kemarin kan udah sempet jalan keliling area sini. Terus akhirnya hari ini mutusin buat jalan lagi gitu. Sekalian buat meregangkan badan lah gitu, buat bikin badan kerasa bergerak gitu kan, biar nggak kaku banget gitu. Tapi hari ini tuh rute yang dipilih buat jalan tuh beda sama yang kemarin gitu. Jadi hari ini pilih rute yang sebenarnya serem banget sih. Jadi tadi tuh awalnya ngambil yang sebelumnya, ngambil waktu jalan pertama itu ngambil rute yang kita bisa lihat jalan raya, jalan tolnya bandara gitu. Tapi kemarin karena saya sempat muter dan lihat ada jalan lain gitu, saya mikir, oh mungkin besok untuk jalan yang kedua lewat sini gitu ya. Jadi saya kira cari jalan lain. Dan akhirnya I did hari ini. Jadi tadi itu ngambil jalur ke arah lebih ke dalam bandara gitu. Pokoknya ada jalan lah gitu. Tapi di sini tuh menariknya meski sepi ya, nggak ada siapa-siapa, trotoar tuh ada gitu loh. Jadi jalur pejalan kaki tuh ada gitu. Jadi bukan yang kayak kita jalan ilegal di pinggir jalan ya, tapi ada trotoarnya. Tapi tadi tuh benar-benar sepi banget. Jadi tadi pokoknya ada satu jalan, akhirnya saya mutusin cobalah kesana pengen lihat. Terus kemudian setelah jalan berapa meter,
ternyata ada tunnel, ada terowongan ya, jalan terowongan gitu kayak di Jakarta gitu. Terowongan yang ternyata sebenarnya memang terowongan itu ada karena atasnya tuh lintasan kayaknya jalan di dalam bandara itu gitu loh. Jadi kayak di dalam bandara itu ada mungkin jalur lalu lalangnya kendaraan gitu kali ya. Jadi ada tunnel gitu. Terus saya sempat lihat, ya tunnelnya biasa lah yang namanya terowongan ya, yang namanya tunnel kan gelap gitu ya meski ada lampunya gitu. Saya ngeliat gini, terus pas dari jauh udah ngeliatin, terus saya mikir gitu, lewat gak ya gitu. Tapi pas saya lihat dari tunnelnya itu kita bisa lihat titik terangnya lagi gitu kan. Jadi bisa tahu apa namanya ujungnya gitu loh. Jadi kebayangkan kalau misalnya ngeliat tunnel terus panjang gitu kan kita nggak bisa lihat titik terangnya gitu. Nah karena yang tadi tunnel yang saya lihat itu ada titik terangnya, nah oke lah lewat aja gitu ya, jalan sebentar gitu. Ya udah jalan, benar-benar nggak ada orang di situ. Nggak ada orang, akhirnya sejalan gitu kan. Emang pokoknya tujuan jalan tuh tadi karena lagi panas, biar sekalian berjemur gitu, sekalian buat meregangkan otot-otot gitu kan. Ya udah jalan aja ngelewatin tunnel. Ya kalau pas udah masuk tunnel agak-agak takut juga gitu. Terus nggak lama udah keluar lagi dari tunnel, terus jalan sedikit ternyata ada tunnel lagi. Sudah tunnel lagi, terus habis itu iya kan, aduh ada tunnel lagi. Terus yang kali ini tunnelnya agak lebih panjang gitu. Dan yang lebih bikin sebenarnya agak horor adalah tunnel yang kedua ini gimana ya? Kan ada tunnel yang buat kendaraan, ada tunnel yang buat pejalan kaki. Kalau yang sebelumnya tuh tunnel jalan sama pejalan kaki sama gitu loh. Jadi satu terowongan cuma dibatasin pakai pagar. Nah, kalau yang ini tuh benar-benar sebelahan kepisah sama dinding gitu loh. Jadi yang tunnelnya siapa yang buat pejalan kaki tuh ya kayak ruang kosong gitu, dan I don't know why it reminds me with Spirited Away movie gitu loh. Intronya kan siapa Chihiro sama orang tuanya kan kayak ngelewatin satu terowongan panjang, nah kayak gitu tuh persis gitu loh. Terus akhirnya karena udah keburu ngelewatin terowongan satu kan, ya masa balik lagi gitu kan, gak seru banget gitu. Nah udahlah coba lewat lagi gitu. Dan kelihatan juga sih titik terangnya, maksudnya nggak panjang-panjang banget gitu. Nah akhirnya udahlah lewat aja gitu. Tapi bener-bener itu gelap banget gitu loh. Itu kayak cuma dinding doang gitu. Jadi dinding doang terus sama kayaknya di sisi kirinya masih ada celah-celah buat bisa lihat mobil lewat gitu. Jadi bisa lihat jalanan mobil gitu. Jadi kalau masuk situ ada mobil lewat tuh kebayangan berisik banget gitu loh suara gemanya itu. Ya udah habis itu jalan terus tiba-tiba ya sambil jalan sekali nengok ke belakang nggak ada orang gitu kan. Serius itu sepi banget. Dan tiba-tiba pas di dalam situ tiba-tiba keinget scene, mungkin karena aku emang penggemar film ya, jadi tiba-tiba keingetnya film-film terus gitu. Tiba-tiba pas di dalam situ tuh keinget scene Harry Potter yang kelima, yang Dementor itu ya. Yang Dudley kesedot Dementor, nah itu persis kayak gitu di tunnelnya kayak gitu loh. Tunnelnya tuh yang kayak gelap gitu, terus iseng-iseng ngecek itu, jangan-jangan Dementor gitu ya. Dementor versi Nihong gitu. Habis itu ya karena agak gelap akhirnya saya lari aja gitu. Karena ketakutan sendiri pas udah mau nyampe mau di akhir tunnel udah lari gitu kan. Akhirnya udah keluar lagi, lewat tuh lolos tunnel yang kedua gitu. Jadi waktu selama jalan tuh ya mobil sih lalu lalang ya, tapi terus kemudian ada mobil polisi lewat gitu. Saya mikir kalau pas mobil lewat tuh mereka mikir kayak saya ngapain di situ gitu loh, jalan sendiri gitu. Udah kerudungan gitu kan, dan kelihatan banget muka orang asingnya kan kelihatan gitu loh karena pakai kerudung gitu. Ternyata polisinya bodo amat gitu, lewat aja gitu, nggak peduli. Terus habis itu jalan lagi, terus bener-bener saat itu kayak berpikir please jangan ada terowongan lagi gitu dalam hati gitu ya. Karena saya nggak pakai Google Map, jadi dan juga kalaupun pakai Google Map juga nggak gitu tahu yang mana terowongan yang mana enggak kan gitu. Terus pas jalan, jadi pas udah di outdoor lagi, jalan di sebelah kanan tuh masih area bandara, kiri tuh ya pokoknya kayak padang-padang rumput gitu lah gitu. Pokoknya sepi banget gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus pas lagi jalan lagi, ya ada terowongan lagi. Aduh ya Allah. Itu tuh bener-bener pas lihat terowongan lagi, aduh ada terowongan lagi nih kayak gimana nih gitu kan. Tapi pas iseng-iseng dilihat, oh terowongannya nggak seserem yang kedua gitu. Jadi terowongannya itu kayak agak
apa ya, bukan miring sih, agak meliuk gitu, tapi kita juga bisa lihat end ininya gitu loh, titik terangnya lah gitu dari mau sebelum masuk gitu. Oh iyalah, oke lah. Pokoknya jalan lewat kan terowongan yang ketiga. Terus ya ada beberapa mobil sih lewat-lewat di jalan itu. Jadi emang lebih enak tuh kalau lagi jalan kayak gitu tuh ada mobil gitu loh. Nggak tahu rasanya lebih kayak ngerasa oh ada mobil lewat gitu kan. Sebenarnya tuh saya udah diberitahu kalau Jepang tuh salah satu negara yang teraman di dunia lah gitu. Maksudnya bisa dibilang kalau takut karena ada orang jahat apa sih, katanya sih nggak gitu, nggak inilah gitu, nggak parah gitu. Jadi maksudnya kalau dengar cerita teman-teman pada balik malam, pada apa tuh, alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada kenapa-napa gitu. Cuma jujur saya tadi tuh bukan takut ada orang jahat ngapain, tapi tiba-tiba keinget sama apa makhluk spiritual gitu ya. Tahu sendiri kan Jepang juga ya mirip-mirip lah kayak Indonesia gitu loh, punya beberapa. Tapi tak kamu jadi merinding sendiri ya pas tiba-tiba keinget jalan tadi gitu. Serius sih sebenarnya ya serem juga gitu, terus tapi udahlah gitu. Jadi tuh yang niatnya kayak pengen jalan relax, terus ya maksudnya nikmatin udara, kena ini, tapi tuh jadi kayak tadinya tuh bener-bener jalan kaki mau adrenalin gitu loh. Jadi ngelewatin beberapa tunnel sendirian, terus habis itu pas yang tunnel ketiga tadi lewat, terus habis itu mikir lagi kan, aduh please jangan ada tunnel lagi gitu. Iseng lihat map, oh ternyata udah nyampe perempatan jalan gitu. Terus wah, mungkin udah nggak ada tunnel lagi kan. Akhirnya pas nyampe titik perempatan, di perempatan jalan gitu, ternyata di situ ada Lawson, pokoknya udah ada kehidupan lah di jalan itu. Jadi itu kayaknya jalan pas saya keluar dari terowongan ketiga itu udah masuk kayak jalan utama ya, ibaratnya jalan yang orang banyak lalu lalang lah. Kalau jalan yang tadi saya lewatin kayak emang jalan alternatif gitu. Akhirnya karena udah capek banget dan mungkin juga efek dari deg-degan juga kan, akhirnya tadi mampir ke Lawson nyari minuman dingin sambil nyari lihat-lihat aja gitu kan. Mampir ke Lawson terus udah beres belanja-belanja, akhirnya saya pas lihat di map, oh ini saya bisa lihat rutenya. Jadi rute yang saya ambil tuh kayak emang jalan alternatif yang agak meliuk-liuk gitu loh. Terus kemudian saya akhirnya ngelihat ternyata ada jalan balik ke hotel, tapi dia cukup lurus gitu loh. Jadi lurus aja, nggak meliuk-meliuk. Jadi saya nggak perlu balik lagi ke yang tadi, ke jalan yang tiga tunnel itu. Oh, oke lah, berarti ini ambil yang jalan yang lurus aja gitu kan tinggal jalan aja lurus gitu kan, bayangannya tuh um, apa ya udah kayak jalan outdoor aja gitu kan jalan ini. Terus habis itu udah tuh saya coba ambil jalan yang lurus itu buat balik ke hotel. Pas jalan lagi terus tiba-tiba agak turunan gitu, terus saya lihat ada tunnel lagi, terus tiba-tiba saya kayak oh my god. Terus yang lebih menyeramkan lagi adalah pas masuk tunnel itu, di situ ada papannya kan, papannya ditulis dalam huruf kanji, hiragana gitu-gitulah, huruf bahasa Jepang. Tapi kalau angka kan kita bisa lihat ya, angka gitu. Mungkin kalau kanji nggak tahu lah apa itu namanya, tapi kalau angka tuh ada ternyata pas dilihat di papannya itu, panjangnya tunnel 800 meter. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat, hah 800 meter? Terus saya langsung ngeliat udah hampir mendekati di pintu masuk terowongannya itu, pas saya lihat gelap. Jadi nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi nggak ada terangnya tuh di mana gitu. Ah serius gitu kan. Tapi di situ ada jalur pejalan kakinya, ada trotoarnya ada. Tapi ya di situ mobil rame banget gitu. Terus saya sempat mikir di situ, ini enaknya balik ke yang jalan tadi sepi, lewatin 3 terowongan yang pendek-pendek, atau lewatin terowongan ini 800 meter. Jadi berada dalam terowongan gelap, berisik gitu ya, 800 meter gitu. Di situ abis itu mikir, aduh, it's a tough choice, tapi akhirnya saya pilih terowongan 800 meter itu. Akhirnya, oke lah, bismillah, masuk gitu kan. Dan to be honest, gak ada yang jalan kaki di dalam situ, semuanya bawa mobil, gak ada. Dan gak ada orang, bahkan orang lokal pun gak ada yang jalan kaki gitu. Jadi mungkin, I think, kayak mobil yang lewat, think I'm crazy kali ya, gak tahu deh, aku juga gak kebayang. Bener-bener nih kalau inget trip hari ini tuh nyeremin banget gitu. Yaudah akhirnya jalan tuh ya mas terowongan. Awalnya dia agak turunannya landai sih, turunan, terus dia lurus, terus ternyata saya bisa lihat agak ujung sana udah ada titik terangnya. Tapi jauh, ngerti nggak? Jadi masih jauh banget gitu.
Udah gitu tuh pas sambil jalan tuh di atasnya kayak ada kipas, kayaknya blower kali ya, dia buat bikin di dalam ada udara apa gimana gitu. Terus tiba-tiba di situ mulai parno-parno tuh sambil jalan. Wah, itu udah berusaha banget nge-relaxin, udah bikin mencoba relax gitu kan. Sambil minum jus buah yang nggak begitu membantu, mulut manis di mulut tapi di pikiran tidak manis gitu. Terus dengerin musik juga, tapi kemudian juga dengerin lagu juga udah ketimpa sama suara truk lewat. Terus paling takut tuh kalau udah ada suara truk tronton gitu lewat gitu, rung gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba nengok, oh apaan nih gitu. Meski sebenarnya ya ada rasa aman dalam arti mobil tuh rame terus, nggak pernah sepi gitu loh. Nggak kebayang kalau sepi tuh, serem banget ya kalau bener-bener terowongan segede gitu, terus nggak ada mobil yang lewat gitu loh. Akhirnya udah pokoknya keep walking, terus kayak di setiap berapa meter tuh ada kayak informasi emergency button gitu loh. Jadi kalau ada kenapa-napa gitu ya pencet di situ gitu. Terus kayak aku di situ saya kayak mikir, amit jangan sampai mencet gitu kan. Oh, pokoknya bisa jalan gitu kan. Terus akhirnya udah jalan terus gak nyampe itu pokoknya kok ini banget. Dan ternyata di tiap berapa titik tertentu juga ada informasi kayak berapa meter lagi sampai ke ujung tunnel gitu. Pas sempat lewat 400 meter lagi, ya Allah 400 meter kan jauh, akhirnya udah jalan lagi terus 300 200. Terus pas udah mau mendekati tuh kayak aduh please cepetan pengen keluar dari keluar dari terowongan ini gitu. Dan kayaknya aku nggak lagi deh, nggak lagi lewat situ. Dan akhirnya pas sampai udah oh iya, selama di jalan tuh saya akhirnya mulai jadi cek map gitu. Meski mapnya nggak online, internet nggak online, tapi kan kita kalau GPS tuh dia on kan, titik kita ada di mana kan tanpa harus internet bisa ya. Jadi saya ngeliat kayak ternyata tuh di Google ada ternyata info tunnel tapi nggak tulis tunnel gitu. Jadi kayak ada simbol gitu, dia kayak lebih gede dari, ukurannya lebih lebar dari jalan, dan ternyata itu tunnel gitu. Pas saya lihat di map, oke lagi jalan. Terus pas udah saya nyampe mau di ujung, terus saya cek map, kok masih di kayak, seolah-olah kayak masih di titik sepertiga jalan dari terowongan itu gitu. Masa ada terowongan lagi gitu loh. Serius deh, itu jadi traumatik banget sih. Kalau dipikir-pikir kayak, iya, anda yang udah dilewatin sepanjang itu ternyata baru seperberapa gitu. Udah sempet kaget banget kan. Aduh, jadi harus jalan lagi karena nggak mungkin balik lagi pun nggak mungkin gitu loh. Dan pas lihat tuh opsi jalannya cuma itu, opsi jalan terowongan panjang atau nggak balik lagi yang jalan awal tadi gitu. Yang jalan awal tadi juga serem juga gitu kan. Terus abis itu pas udah di ujung tunnel, pokoknya udah di akhir dan akhirnya dapet terang gitu ya. Akhirnya bisa lihat terang dan kayak aduh gila, rasanya lega banget itu, kayak dari posisi nggak tenang tuh jadi gitu kan. Terus habis itu pas cek map, pas dilihat lagi ternyata tuh si titik GPS-nya telat ngegeser gitu loh. Jadi dia ternyata itu udah titiknya tuh pindah ke ujung terowongan gitu. Jadi kayak di situ kayak ngerasa lega banget gitu, kayak ya ampun, kalau misalnya ternyata yang dilewatin tadi masih kayak cuma sepertiga dari terowongan, ih gila deh, bener deh. Nggak tahu deh, mungkin kayak kayaknya udah jadi panik apa gimana gitu. Akhirnya pas udah keluar dari terowongan panjang itu yang aduh nggak lagi deh lewat situ. Ya akhirnya bisa lihat 7-Eleven. Kebetulan 7-Eleven tuh itu 7-Eleven yang paling dekat dari hotel. Jadi kayak ada rasa lega banget, ya Allah nyampe juga gitu di di perempatan yang dekat hotel gitu kan. Yaudah habis itu beres, balik lagi ke hotel, dan ternyata nggak kerasa tuh hari ini udah jalan 3,5 kiloan gitu, 3,5 kiloan total gitu. Jadi kemarin kan 2,2 kilo, hari ini 3,5 kilo jalan kaki sendiri gitu. Well, in terms of, kayak berapa lama gitu. Ya tadi sih kayak jalan kaki sekitar 1 jam gitu. Dan dia cukup ya menyehatkan lah ya, artinya cukup ingin kaki sampai pegal juga pas nyampe lobby tuh, kaki kayak agak-agak gimana sih, pegel, agak linu gitu loh karena kelamaan jalan kaki kepanjangan gitu. Akhirnya tadi sempat duduk sebentar di lobby, kayaknya soalnya masih dibersihin kamarnya, belum beres gitu. Ya udah akhirnya di situ istirahat sebentar gitu, tapi kayak agak-agak kepikiran, gila ya hari ini jalan nekat banget gitu. Kadang tuh dipikir-pikir tuh apa ya, saya tuh penakut sebenarnya, bisa dibilang tuh penakut banget, tapi kadang kalau udah when it comes to traveling gitu loh, yang kayak gini-gini tuh takut, tapi akhirnya tuh harus dijalanin gitu loh. Kayak pernah selain
artinya kejadian nyeremin tuh sebenarnya udah sering banget gitu. Kayak saya pernah di Polandia jam 10-an malam tuh habis main sama temen, jadi kebetulan punya temen dia orang situ, orang Krakow, diajakin keliling-keliling lah gitu. Meski sebenarnya itu daerah turistik ya, daerah rame gitu, tapi kemudian ketika pulang dari hostelnya mungkin agak di luar dari area turistik itu gitu, jadi harus jalan gitu. Dan saya tuh bisa gitu loh, jalan jam 10-an malam. Dan udah gitu, ternyata hostel yang tempat saya nginep itu sebelahnya tuh kayak makam gitu, kayak makaman, tahu kan makaman Eropa serem gitu loh, makaman Eropa. Dan I don't know how I can made it gitu loh, tapi kayak gila serem banget deh, bener. I wish my husband don't watch, don't hear this story. Ya mungkin juga bakal kepikiran gitu ya, maaf ya. Tadi tuh niatnya karena emang mau jalan nyari rute lain kan biar gak bosen gitu, tapi ternyata end up malah jadi perjalanan yang menyeramkan dan adventurous gitu. Iya, terus habis beres jalan balik ke kamar, terus jam 1 meeting sama senpai. Jadi kalau di lab saya itu kita dapat tutor gitu, jadi kayak senior di lab gitu, dia kayak sebenarnya sih dia bisa ngebantu apapun gitu, tapi ya yang relate sama akademik atau tentang ya tentang culture budaya di sini gitu. Nah ya tadi sih meeting kita ngobrolin berbagai hal dan mostly sih ngomongin soal culture juga gitu ya, ngomongin. Kita sering banget ngomongin soal culture sih, soalnya soal kayak perbedaan ini gitu. Terus kemudian mulai ngobrolin soal riset juga gitu, mulai nyeritain, nggak tahu ya, mungkin ini terlalu dini ya untuk saya cerita gitu, kayak I'm having difficulties untuk persiapan mulai studi gitu ya, mulai mengkaji sebenarnya tapi kayak masih ada rasa-rasa bingung, yang ada rasa kayak ketidakyakinan, kayak kalau kalau kayak gini bisa nggak ya gitu, kalau gini bisa nggak ya gitu. Jadi tadi akhirnya nge-share-sharein kayak gitu, nge-share cerita itu. Dan tentunya ya enaknya kalau punya tutor ya kita bisa sharing challenge challenge yang kita alamin gitu loh. Dan pasti tentunya biasanya tipikal gitu kan anak S3, mungkin mumet untuk memahami, untuk menemukan sebuah konsep gitu, atau pokoknya merunutkan segala proses berpikir kita, terus dari hasil baca, terus kemudian dituangkan dalam sebuah struktur yang paparan yang terstruktur gitu loh. Dan ya tapi untungnya tadi senpai bilang intinya take your time gitu loh, artinya nggak perlu, jangan terburu-buru gitu, pokoknya diselami aja, dikaji aja gitu. Iya kayak gitu. Jadi tadi udah nggak tahu ya, udah sejak beberapa terakhir udah kayak mulai ya kepikiran gitu, kayak di Jepang ini akan riset, akan belajar banyak, dan harus siap-siap gitu loh untuk segala hal yang akan dihadapi gitu ya. Ya ini bakal jadi perjalanan baru banget gitu loh untuk belajar di tingkat doktoral. Dan saya sendiri juga sebenarnya aduh masih awam banget gitu ya, masih kayak oke, gimana ya gitu. Tapi tentunya ya sensei dan senpai kayak selalu bilang ya take your time to read gitu loh. Jadi emang dari awal pesan mereka adalah ya apa yang disampaikan di Quran juga, ikro ya, membaca gitu. Jadi pokoknya harus baca. Dan memang saya mengakui reading time masih belum maksimal gitu loh. Jadi tadi baca, udah mulai baca segala macam, tapi tentu kalau lagi studi kayak gini nggak bisa cukup baca ya, harus bisa mensarikan gitu loh, what's the takeaway atau teori yang mereka angkat dari bacaan ini tuh apa gitu, dan kita mau nulisin dan mencari korelasinya sama rencana studi gitu. Dan itu sebuah proses yang bisa dibilang nggak gampang sih kayaknya, buat saya ya nggak gampang gitu. Jadi ya mungkin di sini ada yang nonton dan sudah punya pengalaman riset sebelumnya, udah punya pengalaman studi doktoral, boleh dong di-share juga gitu. Lagi bener-bener butuh
bukan masukan ya, karena terlalu dini juga minta masukannya, butuh semacam point of view lah, butuh perspektif baru, pengen tahu kayak apa journey yang dialami orang-orang yang studi sebelumnya gitu. Jadi boleh di-share kalau ada. Karena tentunya iya, karena sekolah nggak nunggu. Maksudnya masa karantina gini itu bukan kayak masa liburan ya, bukan kayak masa oh iya bisa santai-santai, meski ya memang fokus karantina adalah gimana caranya badan kita sehat gitu loh. Jadi jangan sampai badan kita drop terus rentan kena virus, terus malah yang ada pas hari terakhir karantina ya malah jadi nggak sehat dan nggak bisa berangkat ke kampus tujuan gitu kan. Jadi sebenarnya ya prioritasnya tentunya yang pertama menjaga badan gitu loh untuk sehat. Jadi ya memang nggak baik juga sih, baiknya tidak forsir banget lah selama karantina ya, artinya bukannya kayak begadang terus nggak makan terus apa gitu, kayak baiknya dihindari gitu. Tapi tentunya alhamdulillah sih saya kalau makan segala macam nggak pernah, artinya disiplin lah kalau urusan makan. Ya meski kemarin sempat telat makan, tapi ya itu ya kemarin kan agak riweh-riweh juga, tapi ya alhamdulillah nggak yang sampai seharian lupa makan gitu, nggak sih, masih makan lah gitu, minimal 1-2 kali sehari gitu. Iya, dan sepertinya nanti jurnal berikutnya akan semakin boring, cause I think I'm gonna talking. I think yeah, I'm going to talk a lot about maybe research about my what is it? Apa ya? Iya, mungkin pusing-pusingnya untuk memulai studi doktoral ini gitu. Jadi ya. Tapi tetap still kalau masih ada teman-teman yang masih nonton mungkin di jurnal ke-8 dan masih ada pertanyaan, please drop any questions di komen YouTube. Welcome banget gitu. Dan iya, hari ini karena dibersih-bersihin ya, jadi kayak iya tadi ngelihat apa aja yang dibersihin gitu. Jadi kayaknya sih jangan takut kalau untuk di cleaning kamarnya gitu. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang baru nyampe check-in terus belum masuk jadwal cleaning, pokoknya tinggalin segimana adanya aja. Tadi saya lihat juga bersihinnya yang bersin-bersin yang standar sih, nggak sampai ngubah-ngubah apa yang kita taruh gitu. Dan pastiin barang berharga ya apakah dibawa atau ditaruh di tempat yang aman gitu. Jadi jangan sampai meski sebenarnya sih saya jujur di Jepang saya merasa lebih aman ya, maksudnya nggak akan ngerasa kayak ada macam-macam gitu. Sampai sekarang alhamdulillah baik-baik aja gitu. Kayak gitu. Terus oh iya, hari ini juga nyempetin relax sedikit dengan nonton dokumenter kesukaanku, bukan dokumenter ya, itu mah talk show ding, bukan dokumenter. Talk show kesukaan aku di Netflix, dia baru ngeluarin season 3. Nama talk show-nya adalah My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman. Itu talk show yang udah saya ikutin dari season pertama. I think I'm too young to follow David Letterman show. Kayaknya David Letterman tuh keluar, mungkin saya belum lahir ya. Mungkin di sini teman-teman tahu ya, David Letterman dia adalah US TV show. Iya, dia host TV show, US TV show. Dan dia kayak pretty legendary juga sih mungkin untuk American audience ya, karena ternyata dia salah satu yang dia host yang paling banyak episodenya gitu loh, the longest in the US television history katanya gitu. Dan saya pun nggak tahu ya profilnya dia apa segala macam gitu, tapi kalau di generasi sekarang mungkin kita kan nikmatinnya Jimmy Fallon, terus James Corden, terus Seth Meyers, terus siapa lagi, Trevor Noah, terus pokoknya para host-host yang sering beredar di YouTube juga gitu. Dan David Letterman tuh ibaratnya kakeknya mereka lah, kakeknya atau pokoknya seniornya mereka gitu. Jadi tapi yang menarik dari akhirnya dia kayaknya dikontrak dia make a deal sama Netflix untuk bikin ini My Next Guest Needs No Introduction. Jadi tentu sesuai dengan judulnya, dia mewawancarai orang-orang yang tidak perlu dikenali lagi karena we all know about
Hitam. Dan dari season 1 tuh juga, ya memang setiap episode tuh dia ngundang satu bintang tamu yang mana kalau pokoknya famous people lah. Dan gak cuma selebriti tapi juga ya inovator. Jadi kalau season 1 tuh bintang tamunya lupa. Pokoknya yang saya ingat ada Jay-Z, Kanye West, terus ada Melinda Gates, istrinya Bill Gates, terus kemudian Ellen. Ya, rata-rata memang selebriti sih ya, tapi sebentar ya, ini kali ada yang mau cari quarantine playlist. Dan apa ya yang saya senang dari acara ini tuh memang sih mungkin kita ngebayanginnya bintang tamunya orang-orang yang bisa dibilang udah jauh dari kita lah gitu, udah mungkin cerita hidupnya juga kadang mungkin kita pikir-pikir ya iyalah kayak gitu karena ya dia begini dia begitu gitu, pokoknya kadang excuse-nya ada aja gitu, maksudnya buat mikir dia perjuangan dia ya beda dong sama saya gitu kan. Tapi entah kenapa ada banyak wisdom yang bisa dipelajari sih kalau yang saya yang selama ini udah saya tonton ya. Jadi ini yang season 1. Oh, ada Barack Obama season 1, Malala Yousafzai, George Clooney, Jay-Z, Tina Fey, Howard Stern. Terus kemudian pokoknya ada udah sampai season 3. Jadi season 3 baru keluar hari ini gitu. Dan season 3, ada Kim Kardashian, ada Robert Downey, Dave Chappelle, sama Lizzo. Dan ternyata si David Letterman juga bikin satu episode khusus untuk Shah Rukh Khan gitu. Jadi kemarin saya nonton yang edisi Shah Rukh Khan yang memang Shah Rukh Khan ini dia emang luar biasa ya. Dia udah bisa dibilang legend of the legend lah gitu. Dan dia sangat dicintain banget sama orang India kan, as celebrity dan juga. Tapi iya dari semua episode di David Letterman gitu, meski yang udah saya tonton episode sebelumnya yang Barack Obama, yang itu udah pernah saya tonton, cuma I think all of them they have kind of a value that I think we need to reflect on that gitu loh. Jadi despite of our current conditions, kayaknya nilai-nilai itu yang kadang perlu gitu loh kita pikirkan gitu loh, dan kita bisa bertanya lagi gitu loh ke kehidupan kita gitu loh. Kayak misalnya episodenya si Shah Rukh Khan ini, dia bener-bener dia kayak sangat well spoken ya istilahnya ya. Jadi nggak tahu dia ngomong bagus banget gitu loh. Dan dia cerita ya dia sebenarnya juga bisa sukses juga karena dia humble banget sih. Maksudnya si Shah Rukh Khan ini humble dan dia tahu dia punya banyak kekurangan gitu. Terus juga dia kan juga udah berkeluarga ya, maksudnya udah punya anak berapa, dan dia juga kayak ingin menjadi orang yang biasa-biasa aja, maksudnya kayak, dan dia pengen nge-treat anaknya ya seperti orang yang biasa-biasa aja, dan anak-anaknya melihat dia seperti seorang ayah aja biasa gitu. Dan yang menarik juga yang dia sampaikan soal tentang kematian gitu. Jadi dia tuh bilang, nggak tahu dia entah kenapa, mungkin pas saya nonton juga mungkin lagi moodnya lagi agak gimana gitu ya. Jadi dia ngomong soal dia percaya kalau kematian itu akan datang kepada orang tuh yang udah ready gitu loh. Jadi gimana ya dia tadi bahasanya ya? Ya dia percaya kematian itu adalah sesuatu yang indah gitu loh, sesuatu yang indah, terus dan orang itu akan pergi ketika dia ready, ketika dia mungkin sudah dapetin apa yang udah dia inginkan di dunia gitu loh. Jadi waktu dia cerita orang tuanya ibunya apa bapaknya ya lupa, pokoknya lagi sakit segala macam gitu, dan dia pikir kayaknya orang tuanya belum ready gitu loh untuk pergi, dan dia kayak berusaha bikin cara biar ibunya, kalau nggak salah ibunya tuh nggak tenang gitu loh, jadi ibunya nggak tenang, jadi dia nggak mau jadi pergi gitu loh, maksudnya pas lagi koma gitu. Jadi dia kayak ibaratnya bikin owner ngomong macam-macam lah, saya mau
mau hidup nggak benar, pokoknya mau ngata-ngatain kakak gitu, dia kan punya kakak gitu, pokoknya intinya supaya biar ibunya kepikiran dan nggak jadi pergi gitu. Jadi dia juga nyeritanya juga dengan ya ada cerita lucu lah gitu, tapi well mungkin kalau dari yang saya jelasin gini mungkin nggak gitu nendang, nggak gitu nangkep ya, tapi I think kalau di sini ada yang lagi bingung mau nyari tontonan apa, coba deh di Netflix nonton ini My Next Guest Needs No Introduction. Kayaknya bagus lah gitu, di samping di luar dari selingan nonton-nonton drakor atau nonton-nonton serial-serial atau nonton film-film fiksi atau apa. Iya, cerita-cerita kehidupan mereka ini benar-benar ngasih saya sebuah perspektif gitu loh tentang sebuah kehidupan gitu. Kayak gitu, kok serius amat ya. Oke deh, mungkin itu aja untuk apa namanya jurnal hari ini. Sampai ketemu di jurnal ini hari ke-8 ya. Hari ke-8 berarti hasil hari ke-9. Oke. Bye-bye.